Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh PD Moria dan PD Immanuel Smart Friend. Siapkan hati Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita angkat pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan, yang mana kami telah diberikan kesempatan untuk kembali ya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami undang kehadiran-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan, agar kami beroleh hikmat kebijaksanaan, kekuatan yang baru dari firman yang akan ditabur dan akan kami dengar saat lagi Tuhan. Bapa, kami siap untuk masuk ke dalam ibadah Tuhan. Sebelumnya kami akan memuji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam lagu dan pujian yang akan kami nyanyikan sebentar lagi Tuhan. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh semakin segambar dan serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Kita angkat lagu pujian ini. Hanya Tuhan Yesus kekuatan kita, hanya Dia yang kita miliki, yang dapat menopang kehidupan kita di dunia ini ya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman, mari kita kembali merenungkan
sangat mengerti keberadaan hidup kita saat ini. Hanya padamu kami menyembah Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini, Bapak Ibu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kau hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom jemaat GMCC yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai melatih diri, melatih tubuh rohani untuk pelayanan. Saudara, kenapa saya mau bahas ini? Karena kita sudah 1 tahun lebih memasuki dalam pandemi ataupun ibadah online. Saudara, ada hal-hal yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi, sekarang mungkin kita tidak lakukan. Ada banyak kebiasaan dalam gereja yang berubah. Dan itu termasuk, saudara, bagaimana kita melatih tubuh rohani kita. Kalau kita tidak melatih tubuh rohani kita, tentu otot-otot rohani kita akan kendor, saudara, ya. Udah mulai lemes, saudara. Kita udah gak semangat lagi pelayanan. Nah, dalam era Pentakosta yang ketiga, kalau kita memiliki visi penuaian jiwa yang terbesar, saudara, Yesus berkata tuaian banyak, pekerja sedikit. Tentu pekerja yang sedikit ini, saudara dan saya, kita harus melatih tubuh fisik kita, melatih tubuh rohani kita sedemikian rupa, supaya kita siap menuai gandum yang begitu banyak itu, saudara.
Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, dalam Korintus pasal 9, Paulus berbicara kepada jemaat Korintus bahwa kita semua sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Ketika Paulus ngomong gelanggang pertandingan, jemaat Korintus pasti mengerti. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka setiap tahun ada pertandingan. Mungkin kalau dunia zaman sekarang kita kenal seperti SEA Games, Olimpiade, saudara ya, PON, Pekan Olahraga Nasional. Saudara kita mungkin familiar. Tetapi bagi jemaat Korintus ketika Paulus berkata kita semua seperti dalam gelanggang pertandingan, itu berarti semua kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah pemain. Beda sama penonton. Kalau kita hanya menonton, saya rasa Paulus nggak usah tulis hal seperti ini. Tetapi karena seluruh jemaat di mata Paulus adalah pemain, karena itu kita perlu melatih diri kita sedemikian rupa. Pertanyaannya begini, memangnya pertandingan untuk apa? Karena dalam kitab Timotius juga Paulus berkata bahwa hidup ini seperti pertandingan iman. Kita harus mencapai garis akhir. Nah, dalam konteks pasal yang ke-9, Paulus secara khusus berbicara mengenai pertandingan memenangkan jiwa, menuai jiwa sebanyak mungkin untuk kerajaan surga. Bagaimana kita tahu? Kita lihat sebentar, saudara. Di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9, mari kita buka bersama dalam ayat yang ke-20, kita buka. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-20, itu adalah konteks untuk khotbah kita hari ini. Paulus berkata begini, demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di dalam hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, aku hidup di bawah hukum Kristus. Bagi orang-orang yang lemah, ayat 22, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Saudara, bahkan Paulus berkata, aku berusaha menjadi seperti orang lain, saudara. Aku berusaha menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Kalau kita melihat ayat 20-23, baru kita menyadari gelanggang pertandingan yang Paulus maksud adalah memenangkan jiwa-jiwa. Kalau saudara perhatikan dari ayat 20, Paulus berbicara, bagi orang yang hidup seperti di bawah hukum Taurat, oke, aku menjadi seperti mereka. Sekalipun kata Paulus, aku sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi aku hidup di bawah hukum Kristus. Tetapi demi memenangkan orang-orang yang masih mungkin memiliki keterikatan dengan hukum Taurat, aku akan berperilaku seolah-olah seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, ini bukan namanya kompromi, bukan. Tetapi dalam hidupnya dia tahu mana yang lebih penting, jiwa-jiwa atau hanya sekedar cara untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai tubuh ini seluruhnya. Saudara, ada beberapa orang yang Paulus sebut, ada orang Yahudi, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang lemah, dan terakhir dia berkata, aku menjadi segala-galanya untuk dapat memenangkan beberapa orang dari mereka. Paulus berkata begini, larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh mahkota. Orang-orang di dunia berlatih begitu keras untuk mahkota yang fana. Pada zaman itu mahkotanya mungkin dari daun-daun, saudara. Kalau sekarang mungkin dari ke emas gitu ya, dapat medali emas begitu. Tapi itu semua fana, kata Paulus.
Nah, kalau yang fana saja para atlet berlatih begitu rupa, bagaimana tidak kita harus berlatih dengan keras untuk melatih tubuh fisik dan rohani kita, memenangkan jiwa untuk kerajaan surga. Bapak Ibu, hari ini di dalam setahun kita sudah ibadah online. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ibadah online. Mungkin hari-hari ini kekuatan otot rohani kita mungkin sudah tidak sekuat dan tidak sekencang sebelum kita pandemi. Saudara, mungkin sekarang tanda kutip lemak-lemak rohani sudah mulai numpuk, saudara. Ya kan? Kalau kita makan makanan fisik, kita nggak olahraga, larinya kemana, saudara? Jadi lemak. Nah, kalau rohani bagaimana? Kita online, mungkin kita nggak terlalu banyak pelayanan, saudara, ya kan? Kita di rumah terus. Tapi kita dengerin firman, kita makan rohani, tapi kita lupa exercise, kita lupa latihan, kita lupa mengabarkan Injil, kita udah di zona nyaman. Akibatnya apa? Kita timbul lemak-lemak rohani, tanda kutip. Kita menjadi obesitas, menjadi gendut, saudara, secara rohani. Dan membuat kita apa? Susah gerak. Membuat kita apa? Susah gerak untuk Tuhan. Nah, di situ Paulus berkata, ayo, aku sendiri melatih tubuhku dan menguasai tubuhku seluruhnya. Di dalam pelayanan, saudara, sebelum pemain itu bertanding, kan dia latihan, saudara, ya kan? Sama, di dalam pelayanan, sebelum kita memulai, kita pun harus latihan. Itu persiapan dimulai jauh sebelum kita bertanding, saudara. Pertanyaannya, kalau saudara tahu bahwa pertandingan itu dimulai, misalnya bulan depan, saudara dipanggil untuk mengikuti pertandingan lari atau pertandingan tinju bulan depan. Pertanyaannya, saudara sebagai atlet, saudara akan latihan dari sekarang atau saudara mungkin tunggu seminggu sebelum pertandingan? Yang mana saudara pilih? Bisa nggak, saudara, kita memenangkan pertandingan hanya seminggu latihan? Belum tentu bisa, saudara. Tetapi justru Paulus berkata, sebelum kita masuk dalam pertandingan, ayo kita latihan dari sekarang. Ayo kita kencangkan otot kita dari sekarang. Nah, saudara, saya berpikir hari ini kita sudah setahun lebih masuk dalam ibadah online, saudara. Mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan, latihan-latihan rohani yang sering kita lakukan, sekarang kita mulai renggang, kita mulai nyantai di rumah. Kalau ibadah atau doa, mungkin kita juga nggak pakai video. Nggak ada yang tahu kita ngapain. Apakah kita betul-betul doa, kita betul-betul menyembah Tuhan, kita betul-betul memuji Tuhan. Dulu di gereja kita masih ngangkat tangan, tapi di rumah selama setahun, apakah saudara masih mengangkat tangan, nyembah di rumah? Kayaknya aneh di rumah ngangkat tangan. Dulu di gereja kita masih nyanyi ngikutin worship leader. Tetapi sekarang coba jujur, banyakan kita cuma nonton WL dari handphone atau kita ikut nyanyi dan menyembah Tuhan dari rumah juga. Saudara, nyanyi dan menyembah Tuhan itu masuk dalam latihan rohani loh. Saudara, ketika kita mengangkat tangan, kita berdoa, kita berpuasa, itu bagian daripada latihan rohani. Cuman yang saya lihat sekarang, ya mungkin bukan di GMCC atau mungkin di gereja saya lah gitu, di komunitas saya melihat anak-anak muda mulai lemes, saudara. Mereka mulai nyaman, mereka di rumah ibadah tetapi ya nggak ikut nyanyi, saudara, hanya nonton, bukan ibadah, jadinya nonton, saudara. Ya, di depannya lagi ada doa pengerja, nonton, saudara. Mungkin di belakangnya ada Netflix gitu, lagi nonton drama Korea misalnya, saudara. Nggak ada yang tahu sekarang, nobody knows. Tapi saudara perhatikan, itu dilakukan minggu demi minggu. Kalau itu dilakukan bulan demi bulan, apa yang terjadi? Otot rohani kita makin kendor, saudara. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saudara, pada zaman dulu, kata melatih tubuh mengandung makna begini. Zaman dulu saudara petinju, kalau lagi latihan, untuk menguatkan ototnya dan mempersiapkan diri, hantaman, pukulan tinju daripada lawannya, saudara, dia tangannya ditutupin kulit binatang, saudara, ya kan, supaya nggak luka. Lalu itu ditonjokkan kepada tubuh sang petinju berkali-kali sampai biru, sampai lebam, saudara. Dia berusaha untuk membangun pertahanan tubuhnya dengan cara apa? Ya, sparring partnernya mungkin tinju gitu, saudara, ya, biru-biru, saudara. Tapi itu menguatkan ototnya. Nah, gambaran seperti itu yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan aku melatih tubuhku. Saya sih nggak yakin Paulus
pukulin dirinya sampai biru, enggak. Ini kan gambaran, saudara, analoginya gitu kan. Kalau petinju latihan seperti itu, bagaimana dengan kita yang secara rohani? Ya, aku menguasai hidupku seluruhnya. Kata menguasai maksudnya begini, aku tidak mengizinkan kedagingan, keinginan tubuh yang bertentangan dengan firman, saudara, ya, untuk menguasai tubuhku. Hari-hari ini kita memasuki puasa, saudara. Ya, saudara kita dari agama Muslim juga sedang puasa di bulan suci ini, saudara. Kita juga lagi puasa gereja kita. Saudara, mungkin kita berpikir, puasa ngapain? Ya kan, ya paling cuman itu kayak diet. Enggak, saudara. Puasa juga salah satu bentuk untuk kita latihan rohani. Latihan menahan keinginan-keinginan kita, saudara. Keinginan untuk makan ditahan. Lalu ngapain? Waktu untuk makan kita ganti dengan berdoa, baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Itu latihan rohani, saudara. Berpuasa membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Berpuasa membuat kita peka terhadap kehendak Tuhan. Hal-hal yang sebelumnya kita nggak sensitif, ketika puasa itu kita menjadi sensitif, saudara. Saya taruh satu gambar, saudara, petinju namanya Manny Pacquiao, saudara. Mungkin kalau yang suka olahraga tinju mungkin saudara kenal dengan nama ini, Manny Pacquiao. Saya tulis dia lahir tahun 1978, berarti kalau sekarang udah usia berapa tuh, saudara? 1978, sekarang 2021, ya saudara, 40 tahun lebih. Ya 40 tahun lah, kira-kira gitu, saudara. Yang 40, 2021, 11, 43, 42, saudara. Ya, nah, dia udah lumayan tua. Ukuran 40 tahun untuk petinju udah lumayan tua. Tetapi saudara, 2 tahun lalu saya nonton sebelum pandemi, dia melawan namanya Keith Thurman, saudara, ya. Gambarnya saya taruh di PowerPoint yang paling bawah itu. Manny Pacquiao melawan Keith Thurman. Yang menakjubkan bagi saya, yang mengejutkan adalah ternyata Keith Thurman usianya 10 tahun kira-kira di bawah Manny Pacquiao, saudara. Saudara tahu tinju kan, beberapa ronde gitu, saudara, ya. Itu itu tenaga, saudara, endurance. Kalau kita nggak kuat, itu ronde keberapa udah capek. Kalau saya jadi Keith Thurman, saya berpikir, wah, ini lawan saya 10 tahun lebih tua. Udah, kita main defense mungkin, biarin dia capek. Ya kan, kita tahan sampai ronde terakhir, sampai dia capek ngos-ngosot, baru kita hantam. Saya pikir Keith Thurman akan menang, saudara. Ya karena 10 tahun lebih muda, punya advantage, punya keunggulan dari sisi ketahanan tubuh, saudara, masih muda, ya kan, semangat, tenaga masih kuat. Saya begitu kaget ketika membaca hasilnya. Ya, saya nggak nonton sampai habis, saudara. Saya membaca beritanya bahwa Manny Pacquiao menang melawan Keith Thurman dengan angka yang selisihnya lumayan tipis. Nah, saya berpikir, Manny Pacquiao tidak akan mungkin menang lawan anak muda yang 10 tahun usianya di bawah dia kalau dia nggak konsisten latihan dan menguasai tubuh setiap hari. Bayangkan, kalau Manny Pacquiao berkata, ini anak muda nggak punya pengalaman, aku punya banyak gelar. Karena Manny Pacquiao menang banyak gelar, saudara. Ya, nanti tunggulah beberapa waktu, mungkin sebulan 2 bulan sebelum tanding baru aku latihan. Mungkin dia bisa kalah sama Keith Thurman. Tapi ada pertandingan apa tidak ada pertandingan, Manny Pacquiao mempersiapkan diri. Setiap hari, setiap minggu dia latihan, saudara. Dia latihan terus, kardio, latih otot. Ada coachnya, dia ngikutin saran coachnya, saudara. Itu buat saya menakjubkan. Buat saya tuh, wow. Ketika dia menang 2019, dia menjadi pemegang gelar, saya lupa nama gelarnya apa, pemegang gelar dengan usia tertua, Manny Pacquiao. Di usia kalau nggak salah 40 tahun saat 2 tahun yang lalu, saudara. Wow. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Ini bukan soal usia. Karena Tuhan panggil kita masuk dalam ladang pelayanan, seberapapun usia saudara, baik yang muda maupun yang tua. Dan Tuhan, puji Tuhan ya saudara, kita diminta melatih lebih kepada rohani kita. Mempersiapkan saudara, bukan hanya fisik tapi rohani juga. Nah, ini kita sudah setahun, saudara, ibadah online. Apa yang saudara siapkan? Apa yang saudara latih untuk beribadah? Apa yang saudara siapkan dari dirimu? Apakah saudara latihan? Atau selama setahun kita nggak pernah latihan, sehingga otot rohani kita kendor. Tubuh kita jadi kayak males, saudara. Dulu ketika nyembah semangat, sekarang ngangkat tangan aja kita nggak mau. Dulu ketika ada panggilan doa, kita bisa datang.
Doa 1 jam, doa 2 jam, masuk menara doa. Tapi sekarang kita 10 menit kayaknya udah lama banget. Dulu sebelum pandemi, zaman praise and worship, saudara, masih onsite 45 menit, 50 menit, gak kerasa. Tapi sekarang karena online, 20 menit sudah kerasa lama. Kita jadi berbeda kebiasaannya. Kenapa? Karena gak latihan. Jadi pertanyaan saya yang perlu kita renungkan, apakah kita masih melatih tubuh rohani kita hari ini? Apakah saudara masih melatih tubuh rohani saudara? Apakah saudara masih melatih tubuh rohanimu dengan benar? Dalam PowerPoint saya ada gambarnya saudara. Ada orang yang begini. Otot kanannya besar, otot kirinya kecil, ada di gambar. Ya kan? Otot kanannya besar, kenapa? Karena dia melatih otot kanannya terus, yang kiri gak pernah dilatih. Saudara, kita latihan otot kanan kita terus. Di depan ada musuh. Iblis tahu kita latih otot kanan kita terus. Iblis serang bagian kiri kita. Kenapa? Karena gak ada otot lemah, saudara. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya bukan sebagian, seluruhnya. Aku berusaha untuk menguasai seluruhnya. Kenapa? Karena aku perlu untuk mempersiapkan melawan senjata-senjata iblis. Aku perlu mempersiapkan seluruh tubuhku. Saudara, karena itu jangan anggap remeh ketika kita ada doa. Oke, sekarang lewat Zoom, lewat online, tapi itu kita perlu melatih tubuh kita, saudara. Ya. Mungkin sekarang saudara pertemuan sekarang semuanya lewat Zoom, lewat online, dan kita berkata, aduh Pak, saya susah merasakan hadirat Tuhan, saya capek, beda perasaannya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan izinkan hal ini terjadi kan gak cuma kita, satu dunia mengalami ini, saudara. Ya. Dan di sini kita belajar bagaimana meningkatkan kerohanian kita di tengah situasi seperti ini. Saya ada slide berikutnya saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 saya bacakan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, saya terkejut dengan bagian terakhir daripada ayat yang ke-7. Paulus berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Saya berpikir, beribadah gak perlu latihan. Ya dong saudara, kita dari kecil udah terbiasa kan beribadah di sekolah minggu, masuk ke remaja, ke youth, ibadah umum. Seperti udah bagian daripada gaya hidup. Hari Minggu kita ke gereja, ke GMCC saudara. Ya kan, abis gereja sebelum pandemi pasti makan dulu. Ya kan, mungkin makan bakmi, makan apa saudara. Ya kan, sama keluarga habisin waktu. Udah terbiasa. Tapi saya baru sadar, ternyata ibadah butuh dilatih. Katakan bersama-sama saya, latihlah diri saya beribadah. Katakan lagi, latihlah diri saya beribadah. Kenapa perlu dilatih? Karena pada zaman sekarang, saudara, untuk beribadah itu butuh sebuah niat yang besar. Saya kadang-kadang kalau lagi ibadah online, saudara, saya merasa banyak gangguan. Beda jujur saudara, ibadah onsite dengan ibadah online. Ya kan? Saya khotbah depan kamera sama depan saudara langsung juga pasti beda. Tapi saya perlu melatih diri saya berbicara depan kamera agar bisa menyampaikan khotbah kepada Bapak Ibu. Ya sekalipun mungkin masih ada kelemahan sana sini, masih ada kekurangan, tetapi kita berlatih. Saudara, ini sesuatu yang belum pernah dilalui oleh gereja manapun. Kita semua masuk ke dalam online. Sudah setahun kita online, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang tanda kutip gugur di tengah online ini. Mereka udah males. Beberapa WA saya bilang begini, Dio, nanti saya aktif lagi begitu gereja sudah mulai onsite. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita semua udah divaksin, aku pasti kembali aktif. Sekarang online aku nggak suka, aku nggak terbiasa. Lalu dia hilang, saudara, hilang dari peredaran. Saya nggak tahu dia ngapain, saya nggak tahu dia bagaimana kabarnya, saudara. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama saudara. Kalau itu saudara hari ini bilang, Pak, itu saya hari-hari ini mulai capek, hari ini saya mulai kayak udah males, udah nyaman, udah nggak enak. Saudara, Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Paulus berkata begini, latihan badani terbatas gunanya.
Ya kan? Tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, saya boleh tambahin sedikit komentari dari saya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi apa yang terbatas itu bermanfaat untuk saudara bertahan di dalam pelayanan. Coba, kalau kita nggak pernah latihan fisik saudara, tiba-tiba Tuhan panggil saudara ke ladang pelayanan, ke daerah lain, KKR saudara, pelayanan dari pagi sampai sore, apakah kita kuat? Saudara, kita nggak pernah latihan kardio, saudara, kita nggak pernah latihan fisik, tiba-tiba tuayan banyak, saudara perlu pelayanan dalam waktu yang cukup intens, saudara. Kalau kita nggak pernah latihan, saudara, kita pasti ngos-ngosan, kita capek, saudara. Jadi kadang-kadang saya berpikir ayat tuayan banyak, pekerja sedikit. Saya bilang, Tuhan jangan sampai pekerja yang udah sedikit ini ngos-ngosan semua. Jangan sampai pekerja yang udah sedikit ini kecapean. Kenapa? Karena nggak pernah berlatih. Saudara, menjadi petani, menuai di ladang, itu capek saudara. Ya, zaman dulu mungkin belum ada mesin. Ya, zaman sekarang udah ada mesin mungkin. Semua di otomatik gitu. Cuman dulu kita menuai pakai tangan, mengambil berkas-berkas gandum pakai tangan saudara. Ya, kalau kita nggak melatih fisik, tuayan banyak. Tapi kalau nggak ada yang ngambil, kita kecapean. Busuk di tengah ladang saudara. Nah, hari ini firman-Nya cukup sederhana kepada Bapak Ibu dan saya. Ayo bangun. Jangan kita mau di comfort zone. Jangan kita nyantai. Ini era Pentakosta ketiga, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya untuk menjadi penuai-penuai di ladang gandumnya Tuhan. Jangan sampai kita bilang, Tuhan, saya kecapean. Saya udah ngos-ngosan. Saya nggak bilang yang tua loh ya. Kadang-kadang yang muda sekarang juga udah capek saudara, karena nggak olahraga. Ayo kita latihan saudara. Slide terakhir. Maksudnya apa sih? Latihan beribadah itu bagaimana? Nah, saudara, ada sebuah buku dari Richard Foster ya, dengan judul Celebration of Discipline. Ini buku udah lama, tetapi saudara kalau bisa dapat, saudara cari buku ini, bagus sekali. Di situ Foster berkata ada banyak latihan spiritual discipline yang bisa dilatih oleh seseorang. Saya tulis kalau nggak salah ada 9 atau 10, saudara, ada 9. Ya. 3 yang pertama itu latihan inner discipline, latihan dari dalam. Merenungkan firman, berdoa dan berpuasa, belajar firman. Saudara, merenungkan firman itu nggak sembarangan, butuh dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Bisa nggak kita konsisten? Renungkan 1-2 ayat selama beberapa hari. Terus kita renungkan pagi, siang, malam. Taruh alarm reminder di handphone. Kita renungkan ayat itu terus sampai Tuhan berbicara. Itu butuh dilatih. Berdoa dan berpuasa apalagi saudara. Kita mungkin nggak terbiasa berpuasa. Ketika ada tugas, ada perintah, ada panggilan untuk kita berpuasa, kita mungkin enggan. Kenapa? Karena nggak dilatih. Perlu dilatih Bapak Ibu. Ya kan? Belajar firman. Kita mungkin sering baca firman. Bagaimana dengan belajar firman? Menggali kebenaran firman. Ya kan? Kita perlu saudara, itu melatih otot rohani kita. Lalu saudara, yang 3 selanjutnya, kesederhanaan, ketaatan, melayani orang, itu adalah latihan eksternal. Latihan kita kepada orang lain. Kesederhanaan itu apa? Nggak munafik. Jadi orang yang sederhana dan simple. Ya katakan ya, tidak katakan tidak pakai topeng. Sederhana, jadi orang simple. Di depan orang sama, nggak ada orang, ya diri kita begini. Itu butuh latihan Bapak Ibu. Ketaatan, kehambaan. Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin tertinggi harus jadi hamba, melayani orang. Dan saudara, itu dilatih gak bisa sendirian di rumah. Itu dilatih di komunitas, di kul, di gereja, dalam pelayanan, di bisnis dan perusahaan saudara. Latihlah dirimu untuk taat kepada orang, sebagaimana engkau taat kepada Kristus. Saudara, melayani orang. Saudara, ini latihan-latihan yang Tuhan berikan di dalam gereja untuk apa? Melatih otot rohani kita. Kalau enggak kita lupa bahwa kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Jangan sampai kita punya pemahaman yang beda. Kita udah lupa, kita bukan hamba. Kita merasa diri kita bos. Padahal Tuhan berkata, hai, bukan bosku yang baik, hamba-hambaku yang baik dan setia. 3 latihan yang terakhir, saudara, latihan secara korporat. Dalam kul, di gereja, mengaku dosa, latihan penyembahan, mengucap syukur. Bapak Ibu,
Penyembahan butuh latihan. Mengucap syukur juga butuh latihan. Ketika kita lakukan ini semua masing-masing, saudara, satu persatu kita lakukan, sesungguhnya kita sedang melatih tubuh kita. Itu yang Paulus katakan, aku melatih tubuhku, menguasai tubuhku seluruhnya, supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Paulus bilang, aku gak mau ditolak oleh Tuhan. Percuma aku pelayanan, kesana kemari, capek, tapi aku sendiri ditolak. Nah, saudara, itu menjadi warning untuk setiap kita. Kalau kita gak mau ditolak oleh Tuhan, yuk kita latih tubuh kita. Kita kuasai tubuh kita seluruhnya. Amin. Kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Urapi firman ini, urapi setiap kami yang mendengar. Agar firman ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup setiap kami. Ajar kami Bapa. Kami mau melatih tubuh fisik kami, tubuh rohani kami, agar kami siap diutus Tuhan kemanapun Kau ingin mengutus kami. Kami siap menuai jiwa di penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.